warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkurni wa liwalidayya ilayya al-masir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sejenak marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah serta nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di layar kaca atau layar virtual. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan segenap Bapak Ibu Dewan Guru hebat, para orang tua sekalian di lingkungan Kabupaten Serang dan juga di dunia maya dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Gema Ramadan 1442 Hijriah bersama keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Serang. Sholawat beriring salam juga mudah-mudahan Allah senantiasa curah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita semua selaku umatnya dan umat beliau yang senantiasa menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang cerdas, soleh dan salihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang pria. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah orang yang harus aku hormati atau yang lebih aku hormati di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa ya Rasul? Rasulullah kembali menjawab, "Ummuka." Sampai ketiga kali laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah kembali menjawab, "Ummuka." Laki-laki itu kemudian masih bertanya kembali, "Kemudian siapa ya Rasul?" Barulah Rasulullah SAW menjawab, "Abuka, bapakmu." Dalam hadis itu menjelaskan betapa posisi seorang ibu dan ayah harus kita hormati. Bahkan seorang ibu harus jauh lebih kita hormati 3 kali dibanding ayah. Dan ini sesuai bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang tadi dibacakan dalam muqaddimah. Mari kita baca sama-sama kembali anak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn أن اشكر لي ولوالديك
ilaiyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah kembali. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, kepada manusia, untuk senantiasa menghormati orang tua. Bagaimana seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya dalam keadaan yang susah payah, hamil muda, tidak enak makan, tidak enak tidur, muntah-muntah terus, apapun makanan yang diberikan rasanya tidak enak, kepalanya pusing, badannya lemah. Yang kata orang bilangnya hidang, pengen ini, pengen itu, tapi dikasih tetap saja nggak mau. Betapa susah payahnya ibu kita ketika ibu kita mengandung dalam usia kandungan yang masih muda. Kemudian terus bertambah usia kandungannya, semakin besar kandungannya, semakin berat beban ibu kita mengandung kita. Semakin besar perutnya, tidur tidak nyenyak, pergi kemana-mana perutnya tidak bisa ditaruh dulu. Misalnya kalau mau pandangan, perutnya ditaruh dulu ya di lemari, tidak bisa. Kandungan itu terus dibawanya sampai dengan usia 9 bulan. Anak-anak bisa membayangkan jika mamahnya, ibunya yang mungkin mengandung adiknya, atau melihat ibu yang sedang hamil, baik itu tetangga siapapun, perhatikan mereka. Coba lihat, karena ketika kalian dalam kandungan tidak bisa merasakan bagaimana susah payahnya ibu kalian mengandung. Mungkin kalian bisa lihat ketika kalian sudah berada di dunia ini, bisa memikirkan bagaimana susah payahnya ibu mengandung dalam usia 9 bulan. Yang kandungan itu terus dibawanya setiap hari, kemana-mana pun terus dibawa. Namun ibu kita tetap senyum dan semangat ketika mengandung kita. Apa kita bisa memikirkan, membayangkan betapa luar biasanya perjuangan ibu kita? Sampai saatnya 9 bulan, ibu kita merasakan sakit yang luar biasa. 1000 macam penyakit mungkin jadi sakit, bahkan mempertaruhkan jiwa dan raganya. Tidak sedikit ibu kita ketika seorang ibu melahirkan anaknya, kemudian sampai berganti nyawa. Masya Allah. Anak-anak sekalian, mari kita bayangkan betapa besarnya perjuangan ibu kita dari mulai mengandung sampai melahirkan saja. Tidak bisa melahirkan secara normal. Bahkan ibu kita perutnya harus dibedah, dibelah untuk menyelamatkan kita. Alhamdulillah, ketika terdengar suara tangisan kita, tangisan bayi, ibu kita, ayah kita, orang yang paling pertama tersenyum mendengar tangisan kita. Dan ucapan Alhamdulillah itu terdengar sangat lantang. Alhamdulillah ya Allah, putraku, putriku telah lahir ke dunia. Subhanallah. Anak-anak sekalian,
Dan tidak cukup sampai di situ. Setelah dilahirkan, kemudian kita dibesarkan, diurusi, disusukan. Dan tidak jarang ketika seorang anak, seorang bayi disusukan oleh ibunya, digigit ibunya, Masya Allah. Tapi ibunya tidak marah. Kemudian ketika digendong, tidak sedikit bayi yang kemudian mengotori pakaian ibunya dengan kotorannya, dengan pipisnya. Tapi apa ibu kita marah? Tidak sama sekali. Ibu kita tersenyum. Anak mama pipis ya. Anak mama ya. Gak marah. Subhanallah. Waktu demi waktu terus berjalan seperti itu. Tengah malam kita menangis karena lapar. Karena lapar, ibu kita tengah malam pun terbangun. Sholatnya sering terganggu, ibadahnya sering terganggu karena mengurusi kita yang masih bayi. Subhanallah, anak-anak sekalian, perjuangan ibu sangat luar biasa. Terus waktu berjalan, kita mulai belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan, berlari, sampai kita bisa berlari sendiri. Ibu kita terus membimbing, ayah kita terus berjuang mencari nafkah. Bagaimana caranya membesarkan kita, mendidik kita, memberikan nafkah yang layak supaya kita juga bisa mengenyam pendidikan yang layak. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bayangkan bagaimana proses kita dibesarkan, dilahirkan, kemudian dibesarkan oleh orang tua kita. Sehingga wajar kalau Allah menjelaskan dalam ayat yang tadi kita baca sama-sama bahwa betapa ibu kita begitu berjasa kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya siapa yang patut lebih kita hormati, yaitu ibu dan ibu sampai 3 kali, baru ayah disebutkan sekali. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak yakin bagi yang masih memiliki ibu di rumah maupun dimanapun di tempat kerja yang jauh, kita harus tetap menjaga ibu kita, menghormati ibu kita, menyayangi ibu kita. Bagaimana caranya? Anak-anak sekalian, kita mencintai dan menghormati ibu kita tentunya dengan mematuhi segala perintahnya, anjurannya, nasihatnya. Jangan pernah membantah perintahnya, walaupun hanya sekadar berkata ya. Fala taqul lahum uffin wa la tanharhum wa qul lahum qawlan karima. Anak-anak sekalian, ada sebuah cerita di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di negeri Yaman hiduplah seorang anak laki-laki miskin yang berpenyakit kulit, mempunyai seorang ibu tua renta, lumpuh dan buta. Laki-laki ini pekerjaannya adalah hanya seorang pengembala domba dan pengembala unta. Tapi dia terkenal di penjuru langit. Kata Rasulullah SAW, apa keistimewaan beliau? Anak-anak yang tahu, kita simak ceritanya. Siapa sih namanya pemuda ini? Pemuda ini namanya adalah Uwais Al-Qarni. Anak-anak pasti sudah pernah baca ya ceritanya ya, atau pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda miskin punya penyakit kulit,
Magelang, kemudian punya seorang ibu yang tua renta dalam keadaan lumpuh dan buta. Suatu hari ibunya memanggil Uwais Al-Qarni. Anakku sayang, ibu ini sudah tua renta yang selalu merepotkanmu ya nak. Tapi ibu masih punya keinginan yang belum tercapai, yaitu ibu ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Apakah aku mau membantu ibu supaya ibu bisa melaksanakan keinginan ibu? Tentu saja Uwais Al-Qarni seorang anak yang soleh. Dia mendengar keinginan ibunya seperti itu. Dia tidak membantah, dia tidak mengeluh, walaupun sepintas dalam pikirannya, apa mungkin aku bisa memberangkatkan ibuku naik haji ke Baitullah, sementara jarak dari Yaman ke Baitullah sangatlah jauh, harus melewati padang pasir yang sangat panas. Sementara dia hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Pekerjaannya hanya seorang penggembala. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Keesokan harinya dia datang kepada seorang juragan domba. Kemudian dia membeli seekor anak domba. Si domba ini kemudian dia pelihara. Setiap hari dia bawa naik ke atas bukit, digendong dombanya. Keesokan harinya juga seperti itu, bawa naik ke atas bukit, turun lagi, digendong lagi, naik, digendong lagi, sampai usianya sampai 8 tahun. Orang kampung, orang di sekitarnya tertawa, merasa aneh. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Kok dombanya digendong ya? Aneh. Masa domba bisa jalan sendiri? Harus digendong-gendong seperti itu? Si dombanya terus bertambah berat sampai beratnya mencapai 100 kg. Tapi seiring dengan itu, ternyata Uwais Al-Qarni tubuhnya semakin kekar, otot-ototnya kuat karena terbiasa berolahraga, naik turun bukit, menggendong anak domba, bahkan dombanya sudah besar. Hingga kemudian Uwais Al-Qarni memutuskan untuk menggendong ibunya yang tua renta, bahkan lumpuh dan buta itu, menyusuri padang pasir yang sangat gersang untuk menuju ke Baitullah. Ia gendong ibunya di Baitullah untuk tawaf keliling Baitullah, digendong tanpa rasa lelah. Dia tidak pernah mengeluh. Ibunya dia gendong sampai selesailah ibadah haji. Kemudian pulanglah Uwais Al-Qarni bersama ibunya ke Yaman. Suatu hari Uwais Al-Qarni pun menyampaikan keinginannya untuk bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Uwais Al-Qarni menyampaikan keinginan itu kepada ibunya. Wahai ibu, aku hendak minta izin. Aku ingin pergi menemui baginda Rasul di Madinah. Apakah engkau akan mengizinkanku? Kata Uwais Al-Qarni. Ibunya menjawab, iya nak, tentu saja. Boleh kamu pergi menemui baginda Rasul ke Madinah. Tapi
karena kondisi ibu sudah tua renta seperti ini. Ketika kamu sudah menemui baginda Rasul, segeralah pulang ya. Alhamdulillah, ternyata ibunya mengizinkannya untuk menemui baginda Rasul ke Madinah. Keesokan harinya Uwais Al-Qarni kemudian bersiap pergi ke Madinah. Berangkatlah ia ke Madinah. Kemudian ia langsung mendatangi rumah baginda Rasul. Sekalian, sesampainya di rumah baginda Rasul, Uwais Al-Qarni tidak bisa menemui beliau. Yang ada hanya istrinya, Siti Aisyah. Kemudian beliau menyampaikan bahwa baginda Rasul sedang tidak ada di rumah karena sedang memimpin peperangan. Dan beliau tidak tahu kapan baginda Rasul akan pulang. Sehingga Uwais Al-Qarni pun langsung berpamitan dan menitipkan salam untuk baginda Rasul bahwa dirinya telah datang ke rumahnya untuk menemui beliau. Uwais Al-Qarni menyampaikan bahwa dirinya harus langsung pulang karena meninggalkan ibunya yang tua renta di rumah tidak bisa lama-lama, sehingga dia harus langsung pulang ke rumah. Kemudian sesampainya baginda Rasul pulang ke rumah, Siti Aisyah menyampaikan salam dari Uwais Al-Qarni bahwa pemuda itu telah datang ke rumah untuk menemui beliau, tapi karena beliau tidak ada sehingga tidak bisa menemui. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, suatu hari ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, terutama sahabatnya yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan bahwa di negeri Yaman itu ada seorang pemuda miskin yang berpenyakit kulit, tapi dia terkenal di penjuru langit. Jika kalian menemuinya, kata baginda Rasul, mintalah doa dan istighfar darinya. Maka setelah itu para sahabat, khususnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terus menantikan kedatangan Uwais Al-Qarni. Jika ada kafilah dari Yaman, beliau selalu menanyakan keberadaan Uwais Al-Qarni. Dari sekian banyak kabilah yang datang, ternyata Uwais Al-Qarni tidak ada bersama mereka. Sampai suatu ketika ada satu kabilah yang datang, ternyata Uwais Al-Qarni ada bersamanya. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali kemudian menemui, mencari Uwais Al-Qarni. Dan ternyata Uwais Al-Qarni saat ditemui sedang sholat. Bertemulah mereka, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dengan Uwais Al-Qarni. Kemudian Sayyidina Umar berjabat tangan dan langsung membalikkan telapak tangan Uwais Al-Qarni, mengecek apa yang diperiksa. Karena baginda Rasul menyampaikan pada saat itu bahwa Uwais Al-Qarni itu punya cirinya tangannya itu masih ada tanda putih, bekas penyakit kulit yang dideritanya. Namun kemudian karena kecintaannya kepada ibunya, karena baktinya kepada ibunya, penyakitnya sembuh, namun masih ada tanda putih di telapak tangannya. Sehingga Sayyidina Umar memeriksa apakah benar itu Uwais Al-Qarni, ternyata benar. Sayyidina Umar pun langsung meminta doa dan dibacakan istighfar oleh Uwais Al-Qarni. Apa kata Uwais Al-Qarni? Harusnya aku, wahai
khulafaur rasyidin, wahai sahabat Rasul yang meminta doa dan istighfar kepadamu, bukan sebaliknya. Namun Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali terus membujuk Uwais Al-Qarni supaya mau mendoakan dan membacakan istighfar untuknya. Nah, karena terus dibujuk, akhirnya Uwais Al-Qarni mau mendoakan Sayyidina Umar dan sahabat lainnya. Namun kata Uwais Al-Qarni memberikan syarat, baiklah kalau begitu, aku akan doakan dan bacakan istighfar, tapi cukup hari ini saja aku diketahui, jangan sampai orang lain tahu. Setelah itu kemudian tibalah saatnya terdengar berita duka. Uwais Al-Qarni diberitakan telah meninggal dunia di Yaman. Disitulah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Ternyata saat meninggalnya Uwais Al-Qarni, banyak orang yang menantikan untuk memandikan jenazahnya, mengkafankan jenazahnya, menyolatkan dan menguburkan jenazahnya. Tapi orang-orang itu tidak dikenal oleh penduduk setempat. Siapakah mereka? Ternyata mereka itu adalah para malaikat, para penduduk langit, yang kemudian mereka menantikan untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Subhanallah, ternyata Uwais Al-Qarni itu adalah penduduk langit yang terkenal di penjuru langit karena kesolehannya, karena baktinya kepada ibunya. Nah, anak sekalian, mudah-mudahan cerita tadi ini akan membawa hikmah, memberikan pelajaran buat kita bahwa anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bil khusus kepada ibunya, akan mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang telah dibacakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti surga yang ada di bawah kaki, tapi kita harus berbakti kepada ibu dan kedua orang tua kita supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Ridhallahi fi ridhal walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Begitupun sebaliknya, murkanya Allah bergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Sebelum Bapak akhiri, untuk lebih memantapkan pemahaman anak-anak sekalian, anak-anak bisa mengerjakan soal yang ada dalam deskripsi video ini ya. Mudah-mudahan anak sekalian bisa lebih menambah wawasan keilmuan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Yang lebih penting bukan hanya wawasan, tapi pengamalan, aplikasi, implementasi anak-anak supaya lebih mencintai, menyayangi, dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu saja dari Bapak. Bapak akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.